Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini tema kita adalah hadiah terindah, memendam rindu tak tertahankan kepada mantan. Jadi ya, jaib menjaga image, harga diri kita itu tetap sesuatu yang sangat penting. Karena kita ini, kalau kita sendiri tidak belajar untuk menghargai diri kita, apalagi orang lain. Jadi kalau kita sendiri tidak pandai menghargai diri kita, menjaga kehormatan kita, bagaimana orang lain akan menghargai diri kita? Dalam perpisahan Anda dengan mantan, ya, mungkin Anda sudah merasakan betapa sakit, pahit, dan getirnya mendapatkan pandangan yang miring, baik dari mantan, juga dari keluarganya, dari adik-adiknya, dari orang tuanya, dan seterusnya. Berbagai stigma, berbagai tudingan yang harus kita terima. Ya, dibilang tidak tahu diri. Ya, dibilang sebagai orang yang tidak pandai mengukur dirinya, dibilang tidak sederajat atau tidak sekufu, apalagi dan lain sebagainya. Begitu. Padahal ketika dia mengatakan bahwa kita tidak sederajat dengan dia, itu kan juga secara tidak langsung dia sedang mengatakan bahwa orang tua kita, nenek moyang kita itu tidak sederajat dengan garis keturunan mereka, ya. Juga biasanya akan dipersoalkan masalah bobot, bibit, dan bebet yang bersangkutan. Apakah layak bersanding dengan mantan, dan seterusnya. Nah, jadi saat ini yang berkali-kali saya garis bawahi, ya, mantan sedang tidak menginginkan kehadiran kita. Yang pengen balik kan cuma kita, sementara mantan tidak menginginkan kehadiran kita. Dan saat kita mengumbar perasaan rindu melalui media sosial, ya, kita tidak bisa menahan diri untuk mengatakan betapa besar cinta kita kepadanya, betapa besar kerinduan kita kepadanya, dan seterusnya tadi. Itu kan sama saja dengan kita menurunkan harga diri kita. Faktanya memang kita sedang tidak diinginkan. Mbok yo kita memohon-mohon, namanya orang sedang tidak mau, ya tidak mau. Ya, contoh nih, ada sales tuh datang kepada Anda, ya, menawarkan sebuah produk macam-macam kan. Ada yang jualan handphone, ada yang jualan kulkas, ada yang promo mobil, ada yang promo asuransi, dan seterusnya. Bagaimana sikap Anda ketika Anda tidak menginginkan dan merasa tidak butuh dengan
barang ataupun jasa yang ditawarkan tadi. Mungkin awal masih jawabnya sopan ya, mohon maaf mas, mbak, handphonenya masih bagus. Dikejar terus, lama-lama kan Anda juga mungkin mengeluarkan statement yang keras ya. Bisa enggak sih tidak mengganggu begitu. Nah, jadi itulah yang terjadi pada diri mantan sekarang. Jadi saat kita terus berusaha untuk mepet, untuk mendekat, untuk mengejar yang bersangkutan, namanya orang sedang tidak butuh, ya. Mungkin awal dia diamkan saja, tapi lambat laun ketika dia mulai merasa risih ya dan merasa terganggu, mungkin dia juga akan menunjukkan sikap yang keras terhadap diri kita. Dan akhirnya kita jadi apa? Ya jadi seperti orang yang jatuh dari tangga kemudian tertimpa lagi dengan tangga itu, jadi malunya double, sakitnya berganda. Nah, karena itu apa yang harus Anda lakukan? Ya tentu memahami tadi bahwa yang bersangkutan tidak menginginkan kita, yang bersangkutan sedang tidak membutuhkan kita. Yang kita lakukan adalah memendam kerinduan itu dalam-dalam di dalam lubuk hati kita yang terdalam, walaupun mungkin rasanya sering gak tahan. Ya, Anda paling paham tuh bagaimana rasanya ketika rasa rindu itu muncul kepada mantan. Kan rasanya sangat menderita. Tetapi ketika Anda pahami ya, bahwa ya inilah ujian hidup yang harus kita jalani pada saat ini. Ujian hidup menahan kerinduan kepada orang yang sudah tidak merindukan kita pada saat ini. Jadi rindu itu asik ya. Ketika kita rindu, dia rindu. Tetapi rindu itu sangat menyakitkan dan sangat membuat orang menderita. Ketika kita kangen, dia tidak. Ya. Nah, karena itu ya, sekarang yang harus Anda pahami bahwa ketika manusia menjalani ujian hidup berupa perpisahan, dikhianati, ditinggalkan, itu ujian hidup. Dan orang-orang yang bisa mengelola dirinya dengan baik, artinya orang kuat itu kuat kelihatan di depan orang sebenarnya. Di depan orang dia senyum-senyum ya. Di depan orang dia bisa kelihatan bijak, bisa kelihatan tegar dan seterusnya. Stabil dan seimbang. Tetapi ketika dia sendiri, bukan berarti orang-orang yang kelihatan kuat dan tegar itu mereka tidak pernah menangis. Ya. Jadi manusia itu Allah menciptakan kantong air mata kita ini, menangis itu salah satu cara agar kita bisa mengurangi tekanan beban, melepaskan beban dari diri kita tadi. Ya, orang-orang yang bisa bersabar itu bukan berarti mereka tidak pernah menangis, bukan berarti mereka tidak bersedih, bukan berarti mereka tidak kangen. Cuman mereka bisa menampilkan sesuatu sehingga apa yang mereka rasakan itu tidak bisa dibaca oleh orang lain. Ya. Nah, karena itu ya, yang harus kita pahami betul bahwa sebuah ujian itu tidak ada yang sia-sia. Sebuah
ujian kesabaran. Dan bagi orang yang sanggup untuk terus bersabar, maka dia akan mendapatkan hadiah yang terindah. Apa hadiah terindah yang akan mereka peroleh? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi khairi hisab." Sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ya. Jadi yang akan mereka peroleh dari kesabaran yang mereka jalani adalah pahala tanpa batas. Ya, dan pahala tanpa batas itu menjadi jaminan kedekatan seorang hamba dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda kalau harus memilih, ya, jawab yang jujur. Anda harus kehilangan mantan, tapi Anda mendapatkan Allah. Atau Anda mendapatkan mantan, tetapi Anda kehilangan hidayah. Anda pilih yang mana? Lebih baik kalau memang pilihannya harus demikian. Ini tidak ada pilihan yang ketiga loh ya. Kita ini kan selalu pengennya pilihan yang ketiga. Kita mendapatkan Allah, mendapatkan hidayah, dan mantan kembali kan. Tapi kalau kita hanya punya dua opsi, dua pilihan, lebih baik kita mendapatkan Allah. Karena kedekatan dengan Allah itu sumber keberkahan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat kelak. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.